Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas materi setelah SPLDV dan SPLTV, yaitu sistem pertidaksamaan linear. Apa sih sistem pertidaksamaan linear itu? Kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear, yang mana jika bentuknya persamaan, maka tandanya adalah sama dengan. Nah, jika bentuknya adalah pertidaksamaan, maka bentuknya bisa kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nanti tandanya ada 4 kemungkinan, bisa kurang dari sama dengan, terus bisa lebih dari sama dengan, atau bisa kurang dari, atau bisa juga lebih dari gitu. Nah, contoh misalkan kita akan menggambarkan bentuk pertidaksamaan dari X lebih dari sama dengan 5. Pertama-tama kita gambarkan terlebih dahulu diagram kartesiusnya untuk menggambar pertidaksamaan ini. Misalkan ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Kemudian kita tahu misalkan X sama dengan 5 ada di sini garisnya. Nah, ini merupakan garis X sama dengan 5. Yang mana berapapun nilai Y-nya, X-nya akan selalu bernilai 5. Kemudian untuk menentukan lebih dari, untuk garis lurus seperti ini, garis lurus vertikal atau horizontal, dia akan lebih mudah. Karena kita tahu jika X-nya lebih dari 5, maka artinya X-nya itu harus bernilai bilangan yang lebih dari 5. Bisa 6, 7, atau 5,5, dan seterusnya. Artinya daerah yang memenuhi adalah daerah sebelah kanan. Dalam menentukan daerah penyelesaian, daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memenuhi, sehingga yang diarsir adalah daerah sebelah kiri. Kemudian karena daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kiri, maka daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya akan ada di kanan. Seperti itu. Ya, ini contoh 1. Kemudian contoh 2. Contoh 2, misalkan kita diberikan pertidaksamaan, yaitu Y kurang dari sama dengan 7. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Sama langkahnya seperti pertidaksamaan yang pertama. Kita gambar terlebih dahulu. Ini kita misalkan sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian kita misalkan kita gambar garis Y sama dengan 7 terlebih dahulu. Misalkan Y sama dengan 7 ada di sini. Ini garis Y sama dengan 7. Karena dia bentuknya adalah garis horizontal, maka akan lebih mudah. Kita tahu bahwa nilai Y yang berada kurang dari 7 akan berada di bawah garis Y sama dengan 7. Karena yang bernilai kurang dari 7 bisa 6, 5, 0, min 1, atau 1,2, atau 3,3. Sehingga daerah yang tidak memenuhi adalah daerah yang bagian atas. Maka yang akan kita arsir adalah daerah yang tidak memenuhi, yaitu daerah bagian atas. Kemudian kita dapat menentukan DHP-nya, yang mana DHP-nya adalah daerah yang berlawanan dari daerah yang diarsir. Seperti itu. Sehingga DHP-nya ada di bawah garis Y sama dengan 7. Kemudian satu contoh lagi, saya akan mencoba menggambarkan pertidaksamaan yang bentuknya 2 variabel. Jadi contoh 1 dan contoh 2 masih 1 variabel. Contoh ketiga, misalkan diketahui pertidaksamaan linear 2 variabel 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, bagaimana cara menggambarkan pertidaksamaan ini? Caranya adalah pertama-tama kita ambil 2 titik yang memenuhi. Pilih yang mudah saja. Biasanya saya akan memberi contoh mengambil X yang nilainya 0 dan Y yang nilainya 0. Pertama-tama pada saat X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke pertidaksamaannya. Maka akan didapat 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6 untuk menentukan nilai Y-nya. 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 3Y menjadi 3Y sama dengan 6, maka didapat Y-nya sama dengan 2. Sehingga pada saat X-nya 0, Y-nya 2.
Kemudian pada saat Y-nya 0, kita substitusi juga, sehingga akan didapat 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 adalah 0, sehingga didapat 2X sama dengan 6, dan X-nya akan sama dengan 3. Karena kita sudah mendapatkan kedua titiknya, 0,2 dan 3,0, kita akan gambarkan ke diagram Kartesius. Kita misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian misalkan 0,2 ada di sini, ini 0,2. Kemudian 3,0 kita misalkan ada di sini. Maka garis 2X tambah 3Y adalah garis yang menghubungkan kedua titik ini. Ini adalah garis 2X ditambah 3Y. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita akan menguji satu titik. Jadi menggunakan uji titik di sini. Ambil titik yang mudah saja, terserah, bebas. Biasanya saya menyarankan untuk mengambil titik 0,0. Misalkan kita uji titik 0,0 terhadap garis ini. Kita substitusi X-nya 0 dan Y-nya 0, maka akan didapat 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Ini akan sama dengan 0 ditambah 0, maka akan menghasilkan nilai 0. Yang mana 0 adalah kurang dari 6. Karena yang diminta adalah yang kurang dari 6, berarti untuk titik 0,0 memenuhi. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah sebelah kiri. Kemudian karena daerah yang memenuhi adalah daerah sebelah kiri, maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kanan. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah daerah sebelah kiri, sehingga kita bisa tulis DHP-nya adalah ini. Atau cara yang lebih mudah bisa juga kita menentukan daerah penyelesaiannya jika kurang dari di kiri garis, jika lebih dari ada di kanan garis. Mungkin itu saja materi untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.